Oke, kita mulai ya. Nggih, monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang saya hormati serta teman-teman tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ini apa Google ya? Ini apa Zoom ya, Bu? Google Meet, Bu. Oh ya, di Google Meet. Tak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 19 bulan April 2022, kita berkesempatan mengikuti kegiatan TPD 4 yang diadakan oleh KGPN Tuban yang mengangkat materi tentang perpustakaan digital kelas dan literasi cloud. Dan seperti yang terima kasih juga, salam hormat untuk narasumber yaitu Ibu Maulidia Rahma Prastiti dari SDN Sidoarjo 1. Terima kasih Bu telah hadir dan kita juga akan segera menyimak pemaparan dari beliau tentang materi hari ini yaitu perpustakaan digital, kelas, dan literasi cloud-nya. Dan atau ini langsung saja ya Bu Maulidia. Oke, monggo Bu. Langsung saja. Karena mungkin sebenarnya sih saya mau menyapa sebentar tadi. Iya. Sama sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung. Saya ingin menyapa teman-teman di sini, kok saya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan mana ini. Siapa saja yang hadir, kok nggak bisa lihat saya. Oke, selamat datang. Untuk ada Bapak Ahmad Alabror, ada Bapak Ahmad Mahfuri, Anik Siti Husnia, Aprilia Susanti, Arifin Jo, lalu ada Pak Edi juga, ada Pak Eki ya, di sini ada Pak Eki ya, Pak Eki Yade. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir mungkin bisa memperkenalkan diri dan bersembahgurau di pesan mungkin sambil memperkenalkan diri. Selamat siang, ada Bu. Pak Ahmad. Salam kenal Pak Ahmad, dari mana? Dari SMK Bakti Mulia Wonogiri, Bu. Wah, Wonogiri, selamat datang. Iya, selamat siang semuanya. Di sini baru hujan deras, Bu. Wah, di sini alhamdulillah masih terang benderang dan panas. Oke, mungkin selain Pak Ahmad mungkin ada yang lainnya mungkin ingin menyapa. Kita kedatangan dari Bapak Ahmad dari Wonogiri ya. Mungkin untuk awalan aja, Bu. Ini untuk literasi digital ini fokusnya di perpustakaan ya, untuk aplikasi di perpustakaan ya, Bu. Oh ya, nanti bisa dijelaskan kalau kita sudah masuk ke materi dari untuk narasumbernya ya Pak ya. Oh iya, gitu ya. Terima kasih nanti. Terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak Ahmad. Oke, untuk ya tidak lama-lama menunggu, ini di sini sudah ada hadir berapa ya? Kita lihat sudah ada 16 ya. 20.
Oh, 24. 24. Ya. Oke, sudah ada 24 24 peserta. Alhamdulillah. peserta yang hadir. Alhamdulillah. Untuk biar tidak menunggu lama lagi, mungkin saya akan memberikan kepada Ibu Maulidia selaku narasumber tentang materi yang akan disampaikan tentang perpustakaan digital kelas dan literasi kelas. Pada beliau, kami persilakan. Terima kasih Bu Nona atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan belajar kita siang hari ini. Alhamdulillah sudah 25 yang hadir di siang ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Bu Nona tadi menyebutkan saya sebagai narasumber itu terlalu bagaimana gitu ya. Kita sebagai teman diskusi saja gitu ya. Kita sebagai teman diskusi, kita belajar bersama untuk materi siang ini yaitu perpustakaan digital kelas dan literasi code. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Mahfuri tadi, bagaimana apakah perpustakaan yang ada di sekolah itu didigitalisasi atau bagaimana nanti sampaikan ya untuk materi hari ini. Nah, sebelum memulai, saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Karena saya lihat di sini tidak hanya teman-teman yang dari Kabupaten Tuban saja yang telah hadir, tetapi banyak teman-teman Bu Petijah yang ada di grup itu, banyak dari Jawa Tengah, ada dari Jember, teman saya juga ada dari Jombang, teman dari Jepara hadir untuk kegiatan belajar siang ini. Pertama-tama Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma Prastiti. Saya mengajar di SDN Sidoarjo 1, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Ya. Untuk mengawali kita langsung mulai saja ya Bu Nona ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Monggo, silakan Ibu Maulidia. Oke. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu sudah nampak slide saya? Jelas sudah Ibu. Oke. Sesuai dengan perkenalan saya tadi, ini nama saya, asal lembaga saya. Jika tidak mengetahui SDN Sidoarjo 1 itu SD di Kecamatan Senori, Pak, di perbatasan dengan Bojonegoro. Nah, agar Bapak Ibu guru lebih mengenal, jika ingin lebih mengenal saya ada di nomor WA seperti yang ini di layar Bapak Ibu, atau di Instagram, di Facebook, atau YouTube ya. Setelah kegiatan belajar siang ini, kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi seperti itu. Bisa WA ya di grup TPD atau Jabri saya seperti itu. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Materi kita yaitu tentang literasi. Ya, literasi cloud, apa itu literasi cloud dan perpustakaan digital kelas. Nah, untuk mengawalinya saya ingin menunjukkan studi PISA pada tahun 2018 ini ya, yang telah dirilis oleh OECD, menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa dalam membaca yaitu memulai skor yang tidak begitu bagus ya, tidak sesuai harapan kita semua. Kita berada di urutan ke-34 dari ke-74 dari 79 negara yang mengikuti studi PISA ini. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan tersendiri untuk kita sebagai Bapak Ibu guru. Bagaimana kita sudah
melaksanakan pembelajaran, tetapi anak-anak belum menguasai literasi membaca ini secara maksimal. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Penelitian dan Pengembangan Pak Toto Suprayetno, yaitu PISA ini tidak hanya sekedar skor dan ranking, tetapi ini menjabarkan tentang perilaku anak, kondisi belajar anak, latar belakang anak, cara mengajar guru, dan lain sebagainya. Tentunya di sekolah-sekolah kita ini kan berbeda ya, kondisi anaknya berbeda, latar belakang anak berbeda, cara mengajar guru di satu sekolah dan sekolah yang lain itu juga berbeda, bagaimana kondisi sekolah di desa dan di kota itu juga berbeda, fasilitasnya berbeda, latar belakang kemampuan anak juga berbeda. Nah, pemerintah selalu berkomitmen untuk mengatasi kelemahan temuan PISA ini. Ya, salah satunya yaitu merekomendasikan pengoptimalan TIK yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Bapak Ibu, nanti saya akan membagikan slide ini tentang artikelnya, dapat jenengan semua baca selengkapnya di tombol ini, nggih. Saya ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu, sebelum kita mengawali materi kita. Nah, kebiasaan membaca. Apa sih kebiasaan membaca itu? Karena kita tahu bahwa membaca itu tidak hanya melihat huruf, membaca kata, membaca kalimat, tetapi membaca itu kita lebih kepada mengenal konteks, makna, dan pesan. Ya, anak-anak kita ya, terutama ini secara pribadi ya Pak, karena ini kan praktik baik yang telah saya lakukan, bahwa di sekolah dasar tempat saya mengajar, anak-anak jika disuruh membaca ya sekedar membaca, bacaan selesai. Jika kita tanyakan apa isi bacaan tadi, kita tentang salah satu topik yang ada di bacaan itu, anak-anak kurang memahami. Ya, ditanya, kamu sudah selesai membaca? Iya Bu, saya sudah selesai membaca. Apa yang kamu baca tadi? Nah, anak-anak biasanya seperti itu, belum memahami makna, ya, makna apa yang dibaca. Nah, untuk meningkatkan literasi membaca ini ada beberapa strategi Bapak Ibu, ada beberapa trik and tips tentunya yang saya tampilkan ini masih banyak lagi. Tentunya Bapak Ibu guru juga memiliki cara-cara tersendiri untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Ya, ini 4 diantaranya yang biasa saya lakukan, yaitu melibatkan siswa dalam membaca. Nah, tentunya ini bisa dilakukan dengan membacakan buku cerita pada anak. Nanti berinteraksi di tengah-tengah kita berinteraksi. Anak berarti tidak hanya mendengarkan apa yang guru bacakan saja. Atau ketika anak membaca pribadi, ya kita ikut saja melibatkan siswa sambil bertanya apa makna atau apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Lalu yang kedua, membuat rangkuman. Siswa tentunya setelah membaca itu kan Bu Guru sering meminta untuk ayo membuat catatan singkat tentang apa yang kamu baca. Nah, kita melatih siswa untuk mencatatnya atau merangkumnya dengan kalimatnya sendiri. Ya. Tidak sama persis. Biasanya kalau anak merangkum itu nyontoh bacaannya. Oh ini kalimatnya seperti ini. Saya tulis ulang. Nah, merangkum itu bukan menulis ulang, tapi anak-anak dilatih untuk merangkum atau menjabarkan isi bacaan sesuai dengan kata sendiri, sesuai dengan apa yang dipahami seperti itu. Yang ketiga yaitu memperkaya jenis bacaan. Nah, ini nanti terkait dengan literasi cloud ya, sebuah platform yang dapat memperkaya jenis bacaan anak. Ya, kita nanti akan membuka literasi cloud, menemukan sumber bacaan baru untuk anak. Yang keempat yaitu aktivitas membaca sebagai hiburan waktu luang. Jadi membaca tidak hanya dilakukan di kelas waktu pelajaran, tetapi waktu anak-anak kemarin daring atau
waktu liburan bisa digunakan untuk kegiatan membaca. Nah, kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Stok buku tidak ada. Lah, ini sesuai dengan apa yang saya alami bahwa buku-buku di perpustakaan itu kan rata-rata ya hanya itu saja, tidak ada stok buku baru, buku bacaan. Nah, buku-bukunya yang ada itu kurang diminati siswa. Kita tahu anak-anak kita itu memiliki ketertarikan terhadap bahan bacaan tertentu. Misalnya ada anak yang suka membaca cerita tentang dongeng-dongeng atau cerita tentang kepahlawanan. Nah, kalau di dalam perpustakaan tidak disediakan bahan bacaan yang sesuai dengan minat mereka, mereka juga akan bagaimana ya, akan merasa, oh ini enggak ada buku yang saya cari, saya sukanya baca buku ini, ya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, siswa perlu buku bacaan sesuai dengan minat. Nah, seperti tadi ya, orang tua kurang mampu menyediakan bahan bacaan. Nah, kita tahu bahwa latar belakang orang tua kita, murid-murid kita itu kan berbeda. Ada orang tua yang menyediakan buku-buku bagus ya, seperti yang dijual di toko-toko buku atau di online itu kan ada buku-buku, banyak sekali buku-buku, tetapi dengan harga yang lumayan untuk orang tua desa itu sangat mahal ya. Bisa dibilang agak mahal untuk membelikan bahan bacaan, atau mungkin ada orang tua yang sudah mampu, tergolong mampu tetapi kurang kesadaran ya untuk menyediakan bahan bacaan anak-anak di rumah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu salah satunya yaitu literasi cloud. Nah, apa sih literasi cloud ini? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah mendengar atau pernah membuka literasi cloud ini? Ada apa tidak, Bu? Mungkin kalau sudah ada nanti kita bisa diskusi. Saya belum pernah itu Mulkia. Oh, Baru tahu ini Mas. belum pernah, Belum nggih? pernah, nggih. Oh iya, Belum nanti kita pernah sama sekali. buka bersama-sama, nggih. Literasi cloud ini adalah platform buku digital berkualitas untuk dibaca oleh anak. Platform ini hadir untuk menemani pembelajaran di rumah atau di sekolah lebih menyenangkan dan berkualitas. Nah, literasi cloud ini dikembangkan oleh Rom to Read bekerja sama dengan google.org. Ada banyak sekali buku-buku yang dapat kita akses, kita baca, kita berikan kepada anak, kita bacakan untuk anak. Ini untuk mendukung pengembangan literasi anak. Nah, literasi cloud ini ya Bu ya, untuk menemukan sumber bacaan lain. Ya tadi ya, alternatif jika di perpustakaan sekolah atau di rumah anak-anak tidak memiliki bahan bacaan lain, kita bisa memanfaatkan literasi ini. Kita bisa membagikan buku atau kita bisa membacakan buku yang ada di literasi cloud ini. Selanjutnya, nah, kita di literasi cloud ini dapat melakukan apa saja. Yang pertama, kita dapat menemukan buku-buku berkualitas di pustaka daring, merekomendasikan buku, menyimpan buku secara luring. Nah, ini enaknya kita tidak bisa jika sekolah kita atau rumah anak-anak itu terkendala oleh jaringan internet, kita bisa menyimpan buku secara luring dan dibaca secara luring. Kita juga dapat menemukan video-video tentang membaca seperti ini ya, membuat daftar buku ya, seperti itu. Kita mulai saja bagaimana mengawali literasi cloud ini. Yang pertama kita daftar dulu Bapak Ibu. Tentunya saya itu ya Bu ya, sambil praktek saja ya. Literasi cloud ini. Boleh. Nggih, Boleh. monggo jenengan bisa buka atau yang membuka laptop bisa langsung saja atau di HP masing-masing ketikkan di browser literacicloud.org. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bu. Literacicloud.org. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke.
info.id. Oke, saya ketikkan di kolom itu ya. Di WA tadi. Oke. Nah, saya sudah kirim di grup WA kita di cloud.org. Nanti awalnya Bapak Ibu guru daftar terlebih dahulu. Nah, tidak langsung masuk, nggih. Kalau nanti langsung masuk, langsung membuka ini tanpa daftar, kita tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan kita, mungkin hanya dapat membaca bukunya saja, ya, tidak bisa menyimpan luring, membuat daftar bacaan, ya, atau memberikan umpan balik di sini tidak bisa, oke. Awalnya jenengan langsung saja daftar, klik daftar di pojok kanan atas, ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu akan menuliskan nama, menuliskan email dan password, memilih peran. Nah, seperti ini, ya. Aduh, sinyalnya Masya Allah. Nah, seperti ini. Bapak Ibu dapat mengupload foto pribadi, lalu menuliskan nama, nama belakang, alamat email, nomor HP, sandi, dan kita memilih peran. Ini sandinya minimum 8 karakter, nggih. Kalau kurang dari 8 karakter biasanya tidak bisa, ya. Kita harus mengulangi menuliskan kata sandinya. Kita milih peran Bapak Ibu. Peran kita apa di sini? Sebagai guru atau sebagai orang tua. Nah, kita klik sebagai guru lalu akan daftar. Setelah itu dapat masuk menggunakan email dan password yang telah panjenengan daftarkan tadi. Nah, seperti ini. Kita langsung saja klik masuk. Nah, di literasi cloud ini panjenengan dapat menemukan buku-buku bagus, ya, buku-buku yang telah disediakan oleh Room to Read ini. Kita bisa mencari di buku, kita bisa memilihnya melalui kategori, ya, lalu menemukan video-video, membacakan nyaring untuk anak-anak dan mencari sumber yang lain. Nah, ini contohnya. Misalnya kita mengajar di jenjang SD, ya, kelas 4. Kita bisa membacakan ini, oh apa ini buku ini khusus untuk anak kelas 4 ya? Tidak, kita bisa memberikan bacaan ini kepada anak-anak, ya. Tidak berdasarkan jenjang tidak apa-apa. Misalnya saya ngajar kelas 5 ya, saya ingin memberikan bahan bacaan ini yang berjudul Sihir Otir, ya tidak apa-apa karena ini kan hanya menurut jenjang aja, ya, jenjang umur usia, bahwa bacaan ini kan termasuk usia anak SD itu kan masih bisa. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMP, SMA, bacaan di literasi cloud ini mungkin terlalu gimana ya, terlalu simpel. Ini kan bacaan anak-anak, ya, seperti itu ya. Kita lihat di lili dan kolam misterius. Jika ingin memanfaatkannya, kita langsung saja setelah masuk, kita langsung pilih salah satu bukunya, ya, salah satu judul bukunya karena di sini banyak sekali buku yang sudah disediakan. Kita bisa lihat rekomendasi lain. Nah, ini lebih banyak buku, ya. Nah, ini kenapa ada tanda love warna merah dan warna putih. Kalau yang warna merah seperti ini berarti ini sudah saya masukkan ke dalam favorit bacaan saya. Nah, mungkin saya
membacakannya bersama anak-anak di kelas, lalu saya klik ini favorit. Nah, tanda buku ini maksudnya adalah berapa kali buku ini telah dibaca. Nah, contohnya ini ya, Lili dan Kolam Misterius. Nah, ini sangat menarik Bu, karena selain kalimat-kalimat di dalam cerita juga dilengkapi dengan ilustrasi yang sesuai dengan cerita. Kita bisa membacakan cerita ya, ini tombol bacakan atau anak-anak bisa membacanya secara mandiri. Seperti itu. Kita juga bisa membagikan, klik tombol bagikan ini, lalu kita bisa membagikan ke anak-anak. Nah, kita coba bacakan ya. Kalau bacakan ini akan buku ini dibacakan oleh orang lain ya, Literasi Cloud sesuai dengan apa ya, intonasi membacakan cerita yang menarik gitu ya. Mbak putar. Oh, ada Bu, di saya nanti bisa dicoba ya. Suara di sini tidak tampil ya, tidak terdengar. Oh ya nanti. terdengar itu. Terdengar itu. Tidak terdengar, tidak bisa terdengar. Oh, ya. Nanti bisa dicoba di ya settingan yang saya tadi ya. Berarti nanti bisa dicoba sendiri ya Bapak Ibu. Ini adalah jika kita ingin membacakan cerita, kita sebagai fasilitator saja. Kita menyalakan laptop atau LCD dapat dilihat anak-anak secara klasikal di kelas kita memutar video. Di kategori kita juga bisa membuat daftar bacaan. Nah, ini daftar bacaan saya. Karena saya ngajar kelas 5, saya mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan jenjang kelas 5 SD. Ini ya, nanti tinggal membacakan kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Di video ini juga banyak sekali video inspirasi. Kita dapat memutarnya video-video inspirasi dari Bapak Ibu yang tersimpan di Literasi Cloud. Ya, ada manfaat besar dari buku cerita yang menarik ini dapat panjenengan lihat nanti ya. Baca nyaring juga seperti itu. Tinggal memilih kategori atau menu-menu yang ada di atas ini. Di sumber, nah ini nanti panduan. Sumber ini berisi panduan Bapak Ibu guru akan mengakses Literasi Cloud ya. Nanti di slide saya ini juga sudah saya masukkan ya sumber-sumber ini, bagaimana cara membuat akun, cara membuat daftar pustaka, cara membuat video ya. Kategori ini maksud saya kategori daftar bacaan. Nah, semuanya ada di sumber ini ya, tutorialnya. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut materi selanjutnya tentang Literasi Cloud, cara mengaksesnya. Ibu tanya Bu, sebentar Bu. Nggih, monggo. Dari Pak Imam Bu, SMP 2 Pelumpang ya. Nggih. Tadi saya sempat ketinggalan Bu ya. Nggih, Untuk Pak. cara gabungnya di sini gimana Bu ya? Cara awal tadi untuk bergabung atau daftar? Oh, cara daftarnya ya, sebentar. Saya keluar dulu. Ini kan sudah saya daftarkan dengan akun saya. Saya keluar dulu. Bentar. Langsung saja Bapak klik di browser. Alamatnya sudah saya kirim di grup WA TPD 4 literasicloud.org. Nanti tampilannya akan seperti ini, Pak. Lalu di pojok kanan atas ada 2 menu, ada masuk dan daftar. Untuk masuk, ini jika Bapak sudah memiliki akun seperti saya. Jika belum, nanti langsung saja daftar. Daftarnya itu tidak mengisi format yang terlalu rumit, Pak. Cukup menambahkan nama, email, password, nomor HP, nomor WA juga boleh. Lalu kita memilih ini apa?
kita sebagai apa, peran kita sebagai apa. Oh iya. Di sini ada banyak peran Pak, ada guru, orang tua, ada penulis, ada ilustrator, tapi kita sebagai guru atau sebagai orang tua bisa memilih dua peran itu Pak. Oke, makasih Bu. Terus tadi Oke. ada email itu kalau pakai akun guru belajar bisa apa enggak Ibu? Oke Pak, bisa. Karena saya daftar literasi cloud ini juga menggunakan akun belajar ID. Untuk teman-teman di madrasah atau orang tua yang tidak memiliki akun belajar ID bisa menggunakan akun Gmail biasa. Tidak harus menggunakan belajar ID. Makasih Bu, Oke. lanjut. Oke. Kalau ini untuk mengubah bahasa Pak, mengubah Iya. bahasa Indonesia karena tadi Oke. Makasih Bu. Iya. Mungkin tanya Ibu bisa Ya, monggo Bu. saya dari SDN. Pertanyaan saya sudah di chat. Kan anak sama untuk SD kan sangat yang banget. Apa Mohon maaf Bu, suaranya Lagi Bang. Sekarang marun Bang. halo. nyalakan lainnya, nyalakan itu Bu. Antum Gimana? di chat Bu saya tulis. Oh, iya, sebentar. Oh, sudah ditulis di chat ya? Bentar, saya baca. Yang mana Bu? Bantu bacakan Bu. Dari Bu siapa? Bu Emi. Bu Emi Sri. Oh, nggih. Mau tanya. Nggih. Apakah bisa diakses melalui ponsel atau hanya di laptop ya? Nah, ini bisa diakses melalui laptop atau melalui ponsel anak-anak. Bisa Bu. Langsung saja ketikkan di browser literasi.cloud.org gitu ya. Nanti anak-anak bisa mengakses sendiri dengan panduan itu. Ada suara double dari Bu Mas Kana. Mungkin punya Bu Mas Kana bisa di-mute. Halo, Ibu Mas Kana. Tolong di-unmute Bu Mas Kana. Ini kami piano. Dan muka itu. Dibantu host untuk mute ya. Kalau emang pemasaran nggak bisa, host bisa. Mbak ya ngapain ora? Mbak ya. Enggak apa-apa sih, protes Mbak ya. Ya. Jangan ingin. Tenang ya.
Tadi pertanyaan dari Bu Emi sudah jelas ya Bu? Mungkin bisa diulang lagi Bu Maulidia. Oh, oke. Ini. Ibu tadi dengan mute kurang jelas. Diulang lagi. Iya, Bu Maulidia, suaranya tidak keluar. Iya, suaranya belum keluar ya. Halo Bu, Sudah jelas? sudah Bu? Oh, nggih. Berarti tadi Bu Emi sudah nggih? Karena ini bisa selain bisa diakses di laptop juga di HP anak-anak. Saya lanjutkan lagi materi selanjutnya jika sudah tidak ada pertanyaan tentang literasi cloud karena saya nanti sudah mencantumkan tutorialnya Bu Emi dan Bapak Ibu guru yang lain jika ingin memandu anak-anak untuk mengakses literasi cloud ini, ingin menambah bahan bacaan bisa membuka tutorial saya nanti, okay? Saya share screen lagi. Bentar. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perpustakaan digital. Ya, ini nanti tutorialnya bisa di-download di sini, nggih, Bu. Semuanya sudah saya cantumkan lengkap di sini. Nah, apakah sudah jelas, Bu, tampilan saya? Jelas, Bu. Tampilannya sangat jelas, Bu. Ini adalah istilah yang saya gunakan untuk menyimpan karya siswa dan guru secara digital, yaitu cerita tentang cerita anak, puisi, pantun, poster atau yang lainnya, atau karya-karya siswa lainnya kita simpan di dalam perpustakaan digital ini. Ini adalah istilah yang saya gunakan karena ini berisi buku-buku yang saya sebutkan tadi, buku-buku ini atau karya-karya ini kita simpan di dalam rak-rak buku secara digital seperti ini. Ya, kita buka contohnya terlebih dahulu. Bentar. Nah, seperti ini Bu, contohnya. Ini adalah perpustakaan digital yang sudah saya buat. Nah, di sini ada tombol untuk pencarian. Kita bisa mencari buku di sini. Misalnya, saya akan mencari buku tentang kisah Nabi Nuh, gitu ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kita tinggal klik bukunya, kita view. Nah, kita bisa mengaksesnya. Ini adalah buku yang saya buat sendiri atau nanti jika anak-anak sudah terbiasa membaca otomatis kreativitas menulisnya akan bertambah. Kita bisa meminta anak-anak untuk menuliskan sebuah cerita lalu kita buat buku digital seperti ini ya. Ini yang saya buat menggunakan aplikasi Canva lalu saya upload di perpustakaan digital. Nah, ini sebagai bahan bacaan anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, seperti buku cerita yang dijual di toko buku atau kita bisa mendapatkannya secara online. Seperti itu. Nah, selain itu, ini juga ada tombol tanggal dan nama. Ini berfungsi untuk mencari mengurutkan buku-buku yang telah kita tambahkan di perpustakaan digital. Nah, ini 19 ini menunjukkan bahwa buku yang ada di perpustakaan digital ini berjumlah 19. Nah, kita juga bisa mengganti
tampilan perpustakaan ini rak-raknya di buku, di gambar baju ini nggih, di pojok kanan bawah kita klik. Nah, kita bisa mengubah raknya sesuai dengan kemauan kita. Misalnya kita mau menggantikan dengan warna ungu atau warna abu-abu, warna coklat tua seperti ini bisa ya. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti akan saya paparkan setelah ini nggih. Nah, bagaimana membuat perpustakaan digital? Yang pertama, anak-anak membuat cerita sesuai imajinasinya. Kita bisa melatih anak-anak untuk menulis cerita di buku tulis ya. Selain anak-anak, gurunya juga memberikan teladan, menuliskan buku ya, menuliskan buku untuk anak-anaknya. Yang kedua, guru-guru dapat membuat ilustrasi cerita. Nah, ini yang berperan ini Bapak Ibu gurunya ya. Bapak Ibu guru yang membuat buku digital ya. Ceritanya dari anak-anak. Lalu kita yang membuat ilustrasinya. Kita membuat filenya seperti itu. Filenya nanti berupa PDF lalu kita upload ke aplikasi pembuat perpustakaan digital. Yang ketiga, guru mengunggah file cerita di perpustakaan digital ya. Untuk membuat ilustrasi tentunya Bapak Ibu sudah sering menggunakan Canva nih Bu. Bapak Ibu tentunya sudah memiliki akun Canva. Nanti jika belum bisa setelah ini membuat akun Canva atau mungkin bisa membuat ilustrasi dari aplikasi lain juga tidak apa-apa. Karena yang mudah bagi saya itu adalah Canva for Education. Jadi saya membuat ilustrasi buku cerita saya tadi menggunakan Canva for Education. Nah, anak-anak menulis sesuai dengan imajinasinya dengan bimbingan guru. Guru membuat ilustrasi cerita menggunakan aplikasi Canva, memilih ukuran desain, menentukan gambar ilustrasinya, lalu mengunduhnya dengan format PDF. Nah, bagaimana membuat perpustakaan digital? Kita menggunakan aplikasi anyflip.com. Nah, sebelumnya anak-anak tentunya sudah membuat sebuah cerita ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan ilustrasi cerita yang telah dibuat oleh murid saya atau yang telah saya buat sendiri. Saya membuat beberapa cerita, contohnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, lalu cerita tentang apa ini judulnya? Kerja bakti di desaku. Nah, ini cerita murid saya. Karangan murid saya, lalu saya membuatkan ilustrasi di Canva, lalu saya download PDF, lalu saya upload lagi ke anyflip.com untuk membuat perpustakaan digital. Nah, ini karya murid saya yang bernama Jessica. Nah, ini Bu, tentunya Bapak Ibu guru sudah mahir membuat ilustrasi seperti ini, sesuai dengan kreativitas atau isi dari cerita. Kita langsung saja Bapak Ibu buka anyflip.com, lalu kita dapat mengedit banner, logo atau user info, membuat myflip folder, membuat bookcase atau perpustakaan digital. Setelah itu mengunggah file PDF cerita. Kita mulai lagi, kita ketikkan anyflip.com. Anyflip.com. Nah, sebentar. Seperti ini nanti tampilannya, nggih. Saya copy. Oh, ini Bu siapa? TK Insan Kamil. Saya sudah buat cuma perpus digital, tapi buku ilustrasi gambar sendiri. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu guru dari TK Insan Kamil, ini maksudnya bagaimana ya? Gambar dari mana Bu dia? Canva apa gambar-gambar menyediakan seperti itu?
Oh, ini buku, ini gambarnya saya ambilnya di Canva for Education, Bu. Saya membuat ilustrasi cerita itu di Canva. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, literasi cloud dan perpus digital beda platform. Nggih, Bu. Nggih, Pak Hadi, kalau literasi cloud tadi kan literasicloud.com. Kalau perpustakaan digital ini maksudnya anak-anak setelah banyak membaca buku, tentunya anak itu memiliki kreativitas untuk membuat cerita sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai kreativitas mereka. Lalu kita minta untuk menuliskannya di buku atau di kertas, lalu kita yang membuat ilustrasi cerita yang telah dibuat anak-anak kita. Lalu kita menguploadnya di platform atau di aplikasi anyflip.com. Nah, kita bisa membuat perpustakaan seperti tadi yang terdiri dari buku-buku digital seperti itu, Pak. Oke, sudah bisa dipahami, nggih? Pak Edi terlalu cepat. Iya. Nggih. Ada pertanyaan dari Pak Baidowi. Literasi cloud tidak ada menu matematika. Ini literasi membaca, Pak. Jadinya menyediakan bahan bacaan. Oke. Oh, Bu Lili Istianah. Oke. Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan, guys. Setelah saya membaca ini, lanjutkan untuk membuat literasi cloud, membuat perpustakaan digital, maaf ya. Kita langsung saja ketikkan anyflip.com. Ya, anyflip.com gitu. Ya, anyflip.com. Setelah itu kita bisa mengubah, nah seperti ini. Kita bisa mendaftarnya melalui Google atau Facebook, ya. Lalu kita sign up. Setelah itu kita login menggunakan email dan password yang telah kita daftarkan tadi. Ya, seperti daftar literasi cloud tadi ya, seperti itu cuma mengisi email, verifikasi kode, lalu kita sign up, kita sudah memiliki akun di anyflip.com. Nah, ini adalah tampilan pertama, tampilan anyflip.com seperti ini. Jika Bapak Ibu guru sudah membuat akun di anyflip.com, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah banner, ini yang disebut banner. Ini sudah saya edit ya. Kalau sebelumnya nanti tampilannya tidak seperti ini karena ini sudah saya edit sesuai dengan kemauan saya. Ya, saya sudah menggantinya dengan foto saya, lalu identitasnya sudah saya perbarui. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin mengganti banner, tinggal klik saja di pojok kanan atas. Ini pojok kanan atas ada tanda pensil, ya. Lalu kita upload bannernya, ya. Banner ini juga saya buat di Canva, nanti saya beri template banner, Bapak Ibu guru tinggal mengeditnya juga bisa, ya. Atau mau membuat sendiri di aplikasi lain juga boleh. Tentunya ukurannya 1200 dikali 160 pixel. Formatnya itu JPG atau PNG. Tinggal kita save, kita select from komputer, kita cari biasa filenya di mana, lalu kita save seperti itu. Untuk mengedit foto juga seperti itu, Bu. Kita klik tanda pensil, lalu kita upload dari laptop kita. Ukurannya itu 130 dikali 130 pixel. Ya, formatnya tetap JPG atau PNG. Mengedit keterangan ini juga sama. Kita klik tanda pensilnya, lalu kita edit. Kita mau display nama apa? Nah, karena ini nama singkat saya, kalau nama lengkap kan terlalu panjang. Ini nama yang sering saya gunakan di buku cerita atau di sosial media, yaitu langsung saja Dia Prastiti gitu. Tentangnya saya guru SD, ketikkan. Lalu jika Bapak Ibu guru memiliki website atau blog, tinggal menuliskan di sini ya, karena saya memiliki blog maulidiarhama.blogspot.com, saya tuliskan di sini, lalu kita save. Nah, di sini Bapak Ibu guru dapat menyimpan bahan ajar. Nah, contohnya ini di MyFlip.
ya. Di sebelah kiri ada menu My Flip karena saya sudah membuat 3 folder, ini sudah ada foldernya. Kalau belum ada tinggal saja kita tambahkan klik. Nah, kita buat new folder. Ini nanti isinya sesuaikan dengan gimana? Ada pertanyaan, Bapak? Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan, G. Nah, kita klik new folder, lalu kita beri nama foldernya. Misalnya, saya akan membuat folder buku cerita anak, gitu ya. Kita langsung memilih kategorinya. Kategorinya tentang apa? Misalnya tentang edukatif. Lalu deskripsinya berisi tentang buku cerita karya guru dan murid. Nah, seperti ini. Lalu kita create. Nah, lalu kita sudah bisa mengupload file PDF. Ya, seperti tadi Bapak Ibu Guru. Misalnya saya sudah membuat ilustrasi tentang kisah Nabi Nuh atau kisah Nabi Musa. Nah, ini ya. Ini sudah saya desain di Canva. Lalu kita klik, kita download PDF. Nah, jika Bapak Ibu Guru mengetikkannya di Word seperti biasa, bisa langsung saja simpan PDF, lalu tinggal kita upload di anyflip.com. Ya, ini kita bagikan, kita unduh. Unduhnya kita pilih format PDF, cetak PDF. Lalu kita unduh, akan terunduh di laptop kita ya. Ini ilustrasi cerita kisah Nabi Musa yang telah saya buat. Nah, seperti itu. Jika kita sudah memiliki file PDF di laptop, ya, bisa dipraktekkan Bapak Ibu jika memiliki file PDF apa saja. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita sediakan satu file PDF, satu file PDF. Contohnya saya memiliki beberapa file PDF ini. Portofolio karya si Tasya. Nah, seperti ini. Saya upload, saya add new book. Nah, kita upload your PDF. Nah, tentunya kita tidak bisa menguploadnya jika file kita masih ke Microsoft Word, misalnya download, ini ada portofolio karya si Tasya. Nah, ini open. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita bisa mengganti judul, deskripsi, atau kita mengetikkan keyword. Kita memilih kategorinya. Kita tunggu proses convert-nya sampai 100%. Nah, sambil menunggu, kita juga bisa memilih template. Nah, ini tersedia template untuk latar buku kita, ya. Contohnya sebentar. Nah, ini adalah karyanya murid-murid saya PDF-kan, karena kalau tidak saya simpan seperti ini, eman-eman Bapak Ibu Guru, kalau murid kita sudah membuat karya, tidak kita dokumentasikan, nanti karyanya akan rusak atau akan hilang. Kalau seperti ini disimpan di perpustakaan digital, kita bisa menyimpannya, membuat kenang-kenangan sampai kapanpun ini dapat diakses. Meskipun mereka sudah SMP, SMA, mereka bisa melihat lagi, oh ternyata di SD dulu saya sudah pernah membuat karya ini, sistem tata surya. Nah, ini caranya, ini kan latarnya umum Bapak Ibu, kita bisa memilih, misalnya kita akan membuat latarnya menjadi warna biru, atau ini ya seperti meja, ini motif kayu, kita tinggal double klik, otomatis nanti latar buku ceritanya akan berubah seperti ini. Oke. Kita bisa menambahkan musik, karena kalau membuka buku kan mesti ada suaranya,
Nah, kita bisa di advance, lalu di toolbar, lalu kita cari musik, sound. Oke, bentar, yang mana ya sound. Nah, ini sound button, kita klik yes. Lalu kita bisa menambahkan background suara. Jadi, anak-anak membaca buku atau melihat karyanya sambil mendengarkan background musik juga bisa jika kita ingin menambahkan background musik. Nah, setelah itu tinggal kita save and close. Nah, otomatis file PDF kita sudah terupload di sini di anyflip.com. Nah, bagaimana kita membuat perpustakaan digital seperti ini tadi? Ya, ini kan berisi buku-buku. Ya, ini saya kopikan ya sebagai contoh di sini. Nah, ini Bapak Ibu guru jika ingin melihat contohnya. Nah, Pak Fitrianto ada pertanyaan jumlah bukunya atau folder dibuat nggak ada batasan, Pak. Tetapi untuk menguploadnya kita sehari hanya 5 file yang bisa kita upload. Oke, kita hanya bisa mengupload 5 file saja dalam satu hari. Menyimpan untuk karya guru bisa juga ya, atau khusus untuk Bu Tuti, terima kasih pertanyaannya. Untuk ini bisa saja Bu, bisa. Misalnya Ibu memiliki karya apa ya contohnya? KTI atau best practice bisa untuk menyimpan karya-karya Ibu, atau Ibu pernah membuat suatu cerita, buku cerita juga bisa. Kita ketikkan di Word, kita simpan PDF, lalu kita upload di perpustakaan digital. Jadi fungsinya perpustakaan digital ini tidak hanya untuk menyimpan cerita-cerita karya anak, karya guru, tetapi seperti yang saya lakukan tadi, menyimpan portofolio karya, ya seperti ini, portofolio karya siswa. Oke. Nah, saya lanjutkan, ya. Bagaimana membuat perpustakaan digital seperti tadi. Kita lihat menu My Bookcase. Nah, Bookcase ini ya, ini saya sudah membuat Bookcase, namanya perpustakaan digital. Kita bisa membuatnya lagi di tanda plus. Lalu kita new. Nah, kita judulnya memberi judul apa? Karena tadi kan sudah perpustakaan digital. Misalnya e-perpus gitu ya. E-perpus SDN Sidoarjo 1. Nah, seperti ini ya, kita bisa mencari buku-bukunya di mana kita bisa menambahkan buku. Misalnya di bahan ajar ada materi tentang darah, atau kita belajar ekosistem. Kita bisa menambahkan e-modul. Nah, jika kita membuat modul ya, e-modulnya ini bisa kita tambahkan. Lalu setelah menambahkan buku-buku yang telah kita upload, kita create. Nah, jika Bapak Ibu guru belum satu pun menambahkan file PDF, mengupload, jadi tidak ada pilihan di sini, belum bisa. Jadi syaratnya harus mengunggah minimal satu karya dulu ya. Lalu kita menambahkan ini karyaku, misalnya ini karya anak-anak 2, lalu kita create. Nah, sudah ada perpustakaan digital yang berjudul e-perpus SDN Sidoarjo yang berisi 4 buku. Bagaimana kita menampilkannya? Di sini ada link ya. Link ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa atau rekan guru lain untuk mengakses perpustakaan digital kita. Kita klik. Nah, ini sudah ada 5 buku yang saya upload tadi. Kita bisa menggantinya karena, oh ini saya tidak suka warna ungu, saya bisa menggantinya warna kuning.
Seperti ini, nggih. Ini misalnya tinggal klik saja, diakses di HP juga bisa, tinggal klik, kita klik view. Tinggal membuka seperti ini. Contohnya seperti ini, nggih. Kita close. Kita kembali lagi ya. Sekian dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait membuat perpustakaan digital di anyflip.com? Tentunya buku-buku yang diupload ini seperti yang ditanyakan Bu siapa tadi, Bu Tuti ya. Tidak hanya cerita anak atau cerita guru, tetapi karya siswa, karya guru bisa juga kita upload di anyflip.com. Mungkin nanti Ibu Maudia bisa memberikan link tentang Anyflip dan apa saja tadi bisa di-share di grup TPD 4 gitu Bu. Soalnya nanti mungkin yang tidak bisa hadir karena berbagai macam halangan, jadi bisa langsung klik lewat grup gitu Bu. Terima kasih. Mohon maaf Bu Nona, saya tidak bisa mendengar suara Bu Nona. Bentar saya pakai ini dulu. Oke, bisa Bu Maudia? Sudah bisa dengar? Ya, sekarang suara Bu Nona jelas kalau saya pakai earphone seperti ini. Gimana Bu Nona? Oh ya gini, untuk yang link yang Ibu Maudia share di pesan, untuk pesan di Jimit tadi, bisa jenengan share lagi di grup TPD 4 KGBN Tuban Bu. Mungkin karena nanti untuk peserta-peserta yang karena hadir tapi terkait ada berbagai macam halangan dan masalah, mungkin bisa dicek lagi di TPD, di grup TPD gitu Bu. Oh iya, nanti saya share nih Bu sama slide presentasi saya. Di sana sudah ada tutorial mulai awal pembuatan. Ya, nanti akan saya share. Saya baca ada beberapa pertanyaan nih Bu Nona dari. Ya, silakan Ibu. Dari Pak Khairul nggih. Ini gratis. Kalau kita ingin berbayar juga bisa. Karena saya menggunakan yang gratis-gratis, saya memanfaatkan yang gratis, saya memakai yang gratis. Seperti Canva. Canva kalau pro kan berbayar ya. Kalau kita menggunakan Canva for Education, betul sekali, Bu. Canva biasa itu gratis. Karena saya suka yang gratis-gratis ya, saya tidak mengupgrade ke yang berbayar seperti itu. Untuk Bu Susiana menambahkan karya kita ke perpustakaan itu kita sendiri atau petugas perpusnya? Ya kita sendiri Bu, karena kita yang membuat perpustakaan digitalnya. Kita bisa menambahkan sendiri untuk Bu Tuti. Berarti Bu Maudia, berarti kalau kita sudah membuat buku digital tadi, di situ mungkin akan tertera nama gitu Bu, atau pembuat atau penulisnya gitu, seperti itu atau tidak? Oh ya, identitasnya ya seperti ini Bu, di buku-buku seperti ini, atau mungkin untuk judul perpustakaan ini dispesifikkan, misalnya ini kan untuk sekolah ya, namanya perpustakaan SDN Sidoarjo 1. Berhubung ini perpustakaan sekolah, nanti Ibu misalnya ada guru lain ingin memiliki cerita atau memiliki karya, oh tolong ini diuploadkan. Nah, kita bisa membantu guru tersebut. Karena akun ini kan akun kita, Bu, bukan akun orang lain. Nah, seperti itu. Begitu. Jadi kita bisa berbagi gitu ya Bu. Atau mungkin tolong dong Bu Maudia, kita kekurangan, apakah bisa dibantu memberikan perpustakaan dari SD Sidoarjo seperti itu? Bisa Bu? Maksudnya bisa Bu, saya share link ini. Nah, misalnya ini. Oh, lewat link Oke, saya kan sudah memiliki beberapa buku karya banyak siswa. Sekali. Atau materi ajar seperti darah, hubungan antar makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia, mengenal geragi dan stolon. Ini kan materi ajar yang telah saya buat secara digital. Ini misalnya
di tempat Bu Nona, oh Bu saya ingin anak-anak saya belajar dari perpustakaan digitalnya Bu Diah karena ada referensi tentang materi ini misalnya, materi tentang geragih ini ya. Ini boleh ini di-share ke anak-anak untuk dimanfaatkan. Tetapi untuk menambahkan buku yang ada di sini, ini cukup saya yang bisa menambahkan karena saya yang memiliki akun anyflip.com. Seperti itu Bu Nona. Iya, Bu. Mungkin Oke. ada yang lain, peserta yang lain mungkin ingin menambahkan. Oh, ada Pak Khairur. Ini berbasis PDF. Jika belum PDF, kita ubah dulu menjadi PDF. Apakah kita bisa memiliki akun sendiri? Iya Bu Susiana, kita membuatnya seperti tadi Bu, kita mendaftar di anyflip.com. Setelah itu kita bisa membuat folder-folder, mengupload file karya kita atau karya siswa. Setelah itu baru kita susun di dalam rak-rak seperti tadi. Kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Misalnya perpustakaan Susiana. Nah, seperti itu juga boleh ya. Atau perpustakaan Tuti Yuliana juga bisa karena ini kan milik pribadi. Kalau kita ingin membuatnya sekolah, kita memberi nama perpustakaan di MTS Jenuh. Seperti itu juga bisa. Nanti isinya buku guru satu sekolahan. Seperti itu. Anda Pak perpustakaan digital mohon di-share. Oke, nanti saya akan share untuk Bu Irma daftar hadirnya. Oke, sudah ya. Sudah Bu? tadi. Oke. Ini ada lagi Ibu Siti tadi, kayaknya sudah dibahas tadi ya. Oke. Tinggal seperti itu Bu. Batasan halaman tidak dalam pembuat buku tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Moldi ya. Ya, kita bisa menambahkan lagi Bu, misalnya ini kan perpustakaan digital isinya buku-buku saya yang tadi. Kita membuat lagi tinggal plus tambahkan lagi misalnya perpustakaan Maulidia karena ingin seperti Bu Emi atau Bu Susiana tadi ya, ingin ada identitas ya, tinggal saja perpustakaan. Nah, seperti ini kita bisa menambahkan buku yang telah kita upload. Misalnya cerita tentang apa? Cerita tentang kisah Nabi. Ini saya buat kemarin waktu Ramadan, Bu. Saya share ke siswa-siswa saya untuk menambah bahan bacaan waktu mereka itu di rumah. Ya, kisah Nabi. Apa ini? Nabi Musa, Nabi Nuh. Ya, ini saya share ke anak-anak ya untuk memahami karena kalau di buku kan biasanya anak-anak SD itu kan suka buku yang bergambar ya, apalagi Betul di kelas sekali. 1, 2, 3 kita membuat ilustrasi di Canva sangat menarik. Tentunya anak-anak akan semakin bersemangat untuk membaca buku. Seperti itu, Bu. Berarti anak-anak nanti mengakses ya Bu, mengakses itu entah lewat HP atau mungkin lewat laptop, bisa gitu ya? Bisa lewat HP bisa. Kita share seperti ini ya. Ini tadi linknya saya share ke grup. Bentar. Saya sudah ya, Anyflip. Ini nggih, kita salin alamat linknya. Kita share ke grup TPD. Bentar. Saya share di grup TPD nggih. Nah, nanti Bapak Ibu yang membuka Android-nya masing-masing dapat mengaksesnya. Ini ada buku yang sudah saya tambahkan musik, ada yang tanpa musik seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bu Nona? Dari Pak Hadi ya? Dari Pak Hadi, perpustakaan digital ini fokus di karya sendiri ya Bu, atau bisa memasukkan karya orang lain dari link buku digital. Kalau karya orang lain tentunya
harus sesuai izin yang membuat karya ya Pak. Kalau misalnya nanti Pak Edi misalnya membuat buku cerita atau modul ya, Pak Hadi ingin menambahkan di link perpustakaan digitalnya, tentunya ini harus sesuai persetujuan Pak Edi. Seperti itu. Kalau membuat file buku tentunya harus PDF nggih. PDF seperti itu Pak Hadi. Kita tidak bisa secara sembarangan mengambil karya orang lain tanpa izin orang tersebut. Itu. Kecuali setelah yang seperti Bu Maulidia tadi mencoba untuk memberi link tadi ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oh kalau share yang dimaksud Share Pak link. Hadi ini kan menambahkan file PDF di perpustakaan digital. Kalau yang saya share seperti itu kan ya itu share itu link untuk umum Bu. Misalnya seperti ini loh, Bu Nona memiliki buku cerita yang sudah di PDF-kan. Saya secara diam-diam menambahkan di perpustakaan digital saya tanpa sepengetahuan Bu Nona. Itu kan namanya melanggar karya jenengan. Kalau jenengan oke-oke saja ya tidak apa-apa. Kalau nanti mempermasalahkan nanti kan akan panjang urusannya. Kecuali Bu Nona dengan senang hati karyanya saya tambahkan di perpustakaan digital saya, itu nggak apa-apa. Iya, maksud saya seperti itu tadi, berbagi. Kalau link yang saya share yang berisi buku-buku ya sudah tidak apa-apa, itu untuk umum, karena itu kan orang lain sebagai saja toh, bukan menambahkan karya orang lain di buku, hanya untuk membaca saja, seperti itu. Oke, monggo Pak Fitrianto, tetapi bukunya masih belum lengkap Pak. Ini karena kan baru 19 buku. Nanti bisa saya tambahkan lagi. Kalau saya punya karya lagi, saya tambahkan lagi. Kan itu kan berisi bahan ajar ya, ada bahan ajar untuk siswa SD. Pak Fitrianto sepertinya ngajar SD nggih, Pak? Juga ngajar SD Pak Fitrianto. Oh ya, ngajar SD kelas 6 itu ada materi tentang tata surya atau tentang apa, sudah saya tambahkan di perpustakaan digital. Monggo jika ingin memanfaatkan untuk bahan ajar murid-muridnya. Nah, saya persilakan. Sepertinya itu. Bu Nona, Bu Didin juga mau. Iya. Oke, Bu Didin bisa membuat sendiri loh Bu. Nanti karya Bu Didin bisa di-share. Kita juga bisa membuat perpustakaan ini di KKG Bu. Ini yang akan saya laksanakan di KKG. Misalnya kita bagi materinya, lalu kita buat karya PDF, kita jadikan satu. Nanti di perpustakaan digital itu sudah terisi materi-materi ajar mulai misalnya kelas 6 mulai materi semester 1 sampai semester 2 nanti kan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak banyak dari SD-SD lain seperti itu. Oh, Bu Novia, tidak ada Bu. Linknya cukup satu itu, tetapi kita misalnya ini saya baru 19, nanti malam saya mau upload lagi cerita mau bahan ajar, ya linknya tetap itu, tapi bukunya nambah. Oh, berarti secara otomatis ya Bu Maulidia? Kita bisa menghapusnya juga, misalnya saya tidak ingin membagikan karya saya, di situ kan ada cerpen saya, misalnya saya nggak mau orang lain membaca cerpen saya hapus dari perpustakaan itu, kan bisa. Bebas Pak Hadi, yang terpenting dalam satu hari itu 5 file saja yang dapat kita upload. Kalau lebih dari itu mungkin Bapak perlu upgrade ke versi premium mungkin ya. Ini kan versi gratisan. Tentunya kalau gratis itu ada batasan-batasan fasilitas yang diberikan. Nah, seperti itu Pak. Masih lanjut Bu Nona, ada pertanyaan lagi? Iya, dari Bu ada. Irma.
Bu, saya kan sudah buat untuk perpustakaan saya. Lalu bagaimana cara supaya anak bisa masuk ke AnyFlip yang telah saya buat? Ibu tinggal membagikan linknya saja, Bu. Ini bukan sebagai kontributor perpustakaan ya, sebagai user saja, Bu. Anaknya tinggal diberi link perpustakaan digital seperti saya tadi. Seperti link saya ini, tinggal Ibu berikan kepada anak-anaknya, lalu anak-anak dapat membaca buku, membuka karya lewat link ini. Nggih. Tadi mengambil linknya sudah tahu nggih? Atau saya tunjukkan lagi Bu Nona? Boleh, silakan Ibu. Bentar ya, saya tunjukkan lagi. Nah, ini perpustakaan Maulidia. Ini kan yang baru saya buat tadi. Link ini Bu, link ini yang jenengan copy ya, tinggal klik, tinggal salin alamat link, lalu Ibu bagikan ke murid-murid atau rekan guru lain. Nah, selain link, perpustakaan digital ini juga menyediakan embed ya, embed bisa kita embed di blog kita, di website kita, atau di Google Site. Nah, misalnya Bapak Ibu mau membuat multimedia atau pembelajaran, kita bisa mengembedkan perpustakaan digital ini. Kita sudah disediakan kode embednya di sini. Oke. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kita tinggal mengcopy kode embednya, lalu kita masukkan di blog kita. Jika Bapak Ibu guru di sini ada yang blogger, nah seperti yang saya itu ya, sudah saya tautkan di blog saya. Nah, ini juga saya masukkan di blog saya Bapak Ibu, perpustakaan digital. Jadi Bapak Ibu jika mengunjungi blog saya, di sini juga sudah ada perpustakaan digital. Nah, ini tampilannya seperti ini, oke? Tampilannya. Ini tinggal klik, anak-anak tinggal klik bukunya, lalu sudah bisa membaca isinya. Nah, seperti itu. Oke. Itu mengaksesnya juga lewat link ya Bu ya, anak-anak ya? Oke, ini tinggal link saja Bu. Karena ini kan salah satu praktik baik yang telah saya lakukan waktu pembelajaran daring kemarin. Anak-anak bagaimana menyimpan karya anak-anak secara digital agar karyanya itu kan tidak hilang atau tidak rusak kalau ditempel di tembok kelas, itu kan sudah penuh Bu. Dalam satu pembelajaran karya ditempel. Nah, akan penuh sekali tembok kelas kita jika ditempel semua karya siswa. Nah, kita bisa mengarsipnya, kita bisa menyimpannya secara digital melalui perpustakaan ini, Bu, agar kita menghargai karya anak-anak. Kalau ditempel, ganti semester, ganti tahun pelajaran, karya-karya anak akan rusak. Biasanya seperti itu kan eman-eman. Gitu ya. Ini ada Ibu Maulidi, ada pertanyaan dari Bapak Panca Buana Putra. Hasil karya yang sudah diupload, apakah bisa diedit, Bu? Kalau karyanya sudah dalam bentuk PDF, editnya itu kita menghapusnya di perpustakaan digital, Pak. Kita bisa, misalnya saya sudah membuat cerpen, kita membuat cerpen. Kita sudah mengubahnya di versi PDF. Lalu kita upload di AnyFlip. Ternyata ada beberapa ejaan atau kalimat yang kurang sesuai. Nah, kita bisa menghapusnya dulu di perpustakaan digital. Setelah itu kita edit lagi file kita, file yang awal kita tadi ya Bu ya, sebelum diupload kita gitu ya. Edit lagi file awal, lalu kita ubah menjadi PDF lagi, lalu kita upload kembali dengan judul cerpen yang sama seperti itu. Karena ini kan, ada lagi? Iya. Iya, monggo Ibu. Ya, karena kalau PDF kan tidak bisa diedit secara langsung ya Bu ya. Kita harus dari file awalnya tadi di betul slide sekali. atau di Word, atau kita misalnya membuat buku cerita anaknya itu di Canva, ya kita buka lagi proyeknya, kita edit di situ. Tapi di sini tadi kan menjelaskan kalau di
Anyflip, di Canva, atau kalau seandainya mengeditnya atau membuat awalnya pakai PowerPoint, gimana Bu? Bisa ya, kita PowerPoint Bisa ya? tinggal kita ubah ke PDF. Pokoknya kita membuat karya apa saja di aplikasi apa saja, tetapi hasil akhirnya harus kita Dalam bentuk unduh PDF. file PDF. Oke. Seperti itu. Ini ada lagi dari Bu Tuti Yuliana. Kalau berupa video, apakah bisa kita masukkan? Kalau video ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini versi gratisan Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa Terbatas. menambahkan. Ya, kalau misalnya mau upgrade, ya saya tunjukkan lagi, kalau kita mau mengupgrade-nya, kita bisa menambahkan. Tetapi ya seperti itu, kita harus membayar ya sejumlah uang ya, upgrade misalnya ya di bahan ajar. Kita mau menambahkan buku. Oke. Di sini klik here. Nah, ini loh tulisan biru ya. Audio, video, animasi atau multimedia ke Flip. Lah, ini kayaknya versi berbayar, Bu. Kita misalnya klik ya. Kita mau menambahkan video. Misalnya. Bentar. Nah, Anyflip. Nah, berbayar dan kita bisa mengunduhnya. Ini ada versi desktop. Versi desktop seperti ini. Nah, menambahkannya juga bisa menggunakan versi aplikasi, tetapi saya tidak menggunakan ini karena di laptop saya ini sudah terlalu banyak aplikasi. Jadi saya memanfaatkannya versi online saja, versi online dan cukup menambahkan file PDF saja. Karena kalau kita menambahkan multimedia atau video atau animasi, saya menggunakan platform lain, tidak menggunakan anyflip.com. Kan karena banyak sekali ya, kita maksimalkan ini untuk membuat perpustakaan digital, bahan bacaan. Seperti itu. Kalau membuat buku digital kan banyak sekali aplikasi yang ada. Ya, seperti itu, Bu. Ada lagi pertanyaan Bu Novia. Pertanyaannya? Di Anyflip itu permanen ya Bu menunya. Kadang ada flipbox-nya itu hanya bisa dibuka kurun waktu yang tertentu. Maksudnya kurun waktu tertentunya bagaimana ya Bu Novia? Mungkin seperti terbatas mungkin Bu. Terbatas. Ini selamanya jika kita masih Tidak masih mengupgrade gitu ya? Oh, kita enggak. Kita masih menyimpan linknya, kita bisa menambahkan kapanpun dan linknya ini dapat kita akses kapanpun. Jadi misalnya kita upload hari ini, nanti sebulan lagi sudah nggak bisa dibuka, bukan seperti itu. Ini masih bisa dibuka. Karena saya sudah lumayan lama membuat perpustakaan digital ini menggunakan Anyflip dan sampai saat ini masih bisa diakses seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Nanti apa kita lanjutkan diskusinya di grup saja ya, Bu Nona? Boleh. Sepertinya seru ya. Terus kayaknya gitu. isinya belum apa ya? Belum puas. Dan terlalu cepat rasanya. Oh gitu ya. Waktu berlalu ya. Iya. Misalnya nanti Bapak Ibu guru mau sharing tentang membuat Anyflip ini atau Literacy Cloud, bisa di grup WA atau bisa WA saya juga nggak apa-apa. Saya dengan senang hati berbagi, berdiskusi, atau mungkin Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman membuat perpustakaan digital atau flipbook lain selain menggunakan Anyflip, kita dengan senang hati menerima ilmu dari Bapak Ibu. Jadi tidak saya saja yang berbagi. Kita sharing saja, kita saling diskusi gitu ya Bu Nona ya. Benar sekali Bu Lydia. Gimana? Bu Tuti ada pertanyaan lagi Bu. Kita jawab dulu ya Bu ya. Monggo silakan. Oke. Kalau kita buat perpustakaan di sekolah baru berarti ganti akun.
ada dua pilihan. Kita bisa ganti akun, membuat akun perpustakaan digital dengan sekolah yang baru, atau kita membuatnya di akun kita sendiri. Kan kita bisa membuat perpustakaan banyak sekali di Anyflip. Tergantung nanti judulnya berbeda. Misalnya saya saat ini ada di SDN Sidoarjo 1. Jadi perpustakaan digital SDN Sidoarjo 1. Mungkin suatu saat saya pindah di SD yang lain. Nah, saya mau membuat lagi. Ya saya tetap memakai akun saya, cuma judul perpustakaannya berbeda. Gitu. Oke, semoga dapat dipahami Bu Tuti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, ya, telah menyimak kegiatan TPD kita sore kali ini. Sampai sore, siang sampai sore ini Bu Nona. Oke, monggo Bu Nona, jika sudah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Baiklah, demikian tadi materi dari Ibu Maulidia kita hari ini, dan sekarang apa ini tidak ada sesi tanya jawab, karena tadi saya rasa setelah jenengan menjelaskan ada sesi tanya jawab, menjelaskan lagi ada sesi tanya jawab. Apa perlu sesi tanya jawab lagi Ibu? Sepertinya tadi pertanyaannya langsung saja Bu, saya Nah, memaparkan materi, kan lebih interaktif seperti ini. Kalau ya betul. Ya, sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya Bapak Ibu. Kalau masih ya, ada betul. pertanyaan, dilanjut saja nanti. Betul sekali, bisa kita lanjut di ini ya, di grup TPD 4G, Bu Maulidia. Oke, siap Bu Nona. Dan untuk link yang lain-lainnya tadi yang jenengan share di pesan, bisa jenengan share juga lagi di grup ya Bu. Dan untuk nanti video rekaman ulang bisa kami share untuk lewat link YouTube KGBN Tubannya nanti, dan dari slide-slide presentasi yang jenengan sampaikan juga nanti bisa di-share juga di grup. Jadi Ibu Bapak peserta yang sudah mengikuti atau mungkin tadi ada kendala banyak sekali, bisa disimak lagi di grup G. Terima kasih banyak untuk diskusi atau paparan materi dari Ibu Maulidia. Semoga apapun yang sudah disampaikan Ibu Maulidia bermanfaat sekali untuk kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu acara kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber tadi. Terima kasih Bu Maulidia dan seluruh peserta atas partisipasi sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sebelumnya saya menutup jalan-jalan. Allah Bapak, saya diketawain sama anak saya. Bu, Pak Edi minta foto bersama. Mungkin kita bisa membuka kamera. Ya bisa, silakan Bapak Ibu peserta membuka kamera dan kita berfoto bareng. Silakan. Ibu Didin, Ibu Wahyu mungkin, yang lainnya, Ibu Wahyu. Oke, saya mulai. Oke, monggo Bu Nona. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Mungkin Ibu Didin mungkin bisa bantu Ibu Didin. Kayaknya saya pakai HP terbatas ya. Sudah Bu, saya bantu. Oke, terima kasih Ibu Didin. Sudah ya Bu Didin, Bu Khadijah? Ya sampun Bu, sudah saya ambil gambarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di kegiatan TPD kita yang hari ini ya. Nantikan TPD selanjutnya nggih Bu Nona Hartono ya. Siap Ibu. Halo. Nggih. Nggih, siap. Ya Bu. Di luar TPD ini insya Allah.
Mungkin nanti ke depannya bisa meet up langsung Bu, face to face Bu, dan sambil praktek Bu ya. Nggih, monggo Bu Nona. Iya. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun ini. Nggih. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Saya mohon maaf segala salah kata. Semoga TPD 4 hari ini mengena di hati. Terakhir, mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai berjatuhan. Saya undur diri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Cakep saya sekali. berikan kepada Bu Khadijah selaku host. Oke, terima kasih Bu Nona, khususnya Bu Maulidia dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah TPD kita sudah berjalan. Terima kasih sudah bergabung di TPD 4. Kita tunggu TPD selanjutnya lalu bergabung di KGBN Tuban. Terima kasih banyak atas waktunya. Monggo jenengan bisa live. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilahkan meninggalkan ruang virtual ini. Oke.